Di Indonesia ini nggak ada ya warga negara istimewa ya. Nggak ada warga negara kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu ya. Nggak ada kasta-kastaan gitu. Ini bukan negara kolonial. Kita sudah memasuki era yang demokratis. Yang kita harus ingatkan juga ke mereka ini kan. Mereka ini kan dianggap ini harus dimuliakan, harus dihormati gitu kan. Sehingga kita perlu ingatkan juga. Jangan sering-sering ya memanfaatkan kemuliaan itu, memanfaatkan penghormatan ini. Kenapa? Kalau sering-sering juga jadi banal, jadi makin dangkal dan orang lama-lama juga jadi malas ya kan? Malas, nggak appreciate. Dan bahkan sebelumnya di awal Pak Prabowo memerintah ya kan ada istilah bergabung bersama saya membangun negara bangsa, atau kalau nggak sependapat di luar saya tapi jangan mengganggu. Kalaupun dinilai tidak mampu, ya masih ada instrumen mekanisme pemilu untuk mengoreksi, Betul. untuk mengevaluasi kan gitu. Ya 2029 jangan dipilih lagi. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia. Berjumpa lagi bersama saya Budi Ma'ruf Piliang. Hari ini Ruang Konsensus akan menjelaskan suatu posisi di mata masyarakat yang sekarang seolah-olah posisi itu sangat strategis, penting dan bahkan berpengaruh. Posisi apa itu? Posisi seorang purnawirawan TNI khususnya. Nah itu dilatar belakangi dengan maraknya petisi yang dikeluarkan oleh Forum Purnawirawan TNI. Seolah-olah Republik ini jadi rame nih. Purnawirawan TNI seolah-olah sedang tanda kutip bermanuver politik. Ya kan, walaupun itu dianggap sebagai aspirasi. Ya sama. Seluruh masyarakat, seluruh warga negara boleh berpendapat, boleh menyampaikan aspirasinya. Tapi kenapa ketika yang menyampaikan aspirasi ini para purnawirawan TNI yang notabene mereka pernah menjabat posisi-posisi strategis pada saat mereka aktif, ada bintang 4, bintang 3, bintang 2 dan terendah katanya kolonel 300-an orang. Nah, saya ingin menjelaskan kepada publik bahwa purnawirawan itu sebenarnya emang lebih tinggi status sosialnya dibanding kita civil society atau sama saja. Nah kalau sama saja kenapa juga kita khawatir dengan forum yang menamakan Purnawirawan TNI itu. Nah bersama saya sudah ada pengamat militer dan pertahanan Mas Khairul Fahmi. Selamat datang lagi Mas Fahmi. Sama-sama. Udah sama-sama aja. Sama-sama aja ya. Mas Fahmi ini adalah narasumber pertama Ruang Konsensus. Ya, kita dulu rilis program ini persis pada saat pelantikan presiden Mas Fahmi, tanggal 20 Oktober ya kan. Ketika program Ruang Konsensus ini dirilis, Mas Fahmi lah episode pertama, narasumber pertama. Nah, kita bertemu lagi. Nah, Mas Fahmi, terkait dengan opening yang tadi saya sudah sampaikan, sebenarnya kita beda nggak sih? Kita ini kan bagian dari civil society, masyarakat sipil ya kan, dengan para purnawirawan itu. Sehingga publik biar juga nggak salah paham dalam menyikapi seorang purnawirawan. Nah, bisa nggak Mas Fahmi menjelaskan, mereka tuh lebih tinggi, lebih rendah atau sama dengan kita? Di Indonesia ini nggak ada ya warga negara istimewa ya. Nggak ada warga negara kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu ya. Nggak ada kasta-kastaan gitu. Ini bukan negara kolonial. Kita sudah memasuki era yang demokratis ya. Semua setara kan gitu, semua setara. Dan karena itu ya saya kira nggak ada yang perlu diistimewakan. Ini biasa saja sebenarnya ya. Jadi nggak ada bedanya dengan kita ya? Ada. Ini purnawirawan ini ya, mereka dulunya militer. Ya. Ketika mereka menjadi militer, ada hak-hak politik mereka yang dibatasi, yang tidak bisa mereka gunakan. Nah, setelah mereka menjadi purnawirawan, hak politik mereka dipulihkan. Ya. Hak untuk memilih, hak untuk dipilih, hak untuk menyampaikan
pendapat, itu hak untuk berserikat, ini dipulihkan semua. Ya, ya. Sehingga tidak ada bedanya dengan warga negara yang lain, civil society, ya. Nah, cuman bedanya dulu mereka berkontribusi kepada bangsa dan negara ini melalui jalur militer. Betul, betul. Nah, yang lain melalui jalur profesi, jalur beragam profesi. Iya, iya, Ya. iya. Nah, kalau kemudian mereka dianggap istimewa, waduh, berat ini ya. Itu kekeliruan bukan Mas? Pemahaman yang keliru bukan? Ini pemahaman yang keliru ya. Keliru ya, ya. Harus diluruskan dan tentu kita tidak berharap ya ada warga-warga negara yang diistimewakan, ya kan? Nah, hanya karena mungkin ya mereka mungkin lebih gagah, lebih kelihatan lebih berwibawa, tapi enggak. Dari tukang becak sampai jenderal bintang 4, mantan purnawirawan jenderal bintang 4, Sama. itu sama. Hak suaranya sama, ya. Kalau di pemilu hanya boleh 1 kali coblos, kan gitu. Ternyata nggak istimewa toh? Betul, jadi nggak ada istimewa, nyatanya sama-sama satu suara. One man one vote-nya tetap sama ya kan? Iya. Iya, iya, Jadi, iya. kalau mereka lebih dari 1 kali ya jelas melanggar kan gitu. Jadi saya kira dari sisi itu sudah jelas ya, mereka tidak istimewa sama sekali. Yang membedakan adalah mereka ini karena sebagian yang kemarin sempat ramai ya. Betul. Itu sebagian besar pangkatnya tinggi jenderal gitu ya. Dan kebetulan publik kita ini, bangsa kita ini, kalau saya pernah bicara dulu, itu bangsa kita ini harus mau ngaku gitu ya. Kita ini militeristik sejak dalam pikiran. Sejak lahir. Iya, iya, iya. Kecil cita-cita mau jadi apa? Tentara gitu ya, Tentara. polisi gitu ya. Karnaval mau pakai pakaian apa? Seragam Tentara, iya, iya, iya. ya, seragam polisi. Nah, itu sudah menunjukkan kita ini sejak kecil sudah dianu seperti itu. Sehingga nah, yang kemudian muncul di benak kita ya itu adalah wah, inilah yang yang istimewa, padahal tidak. Faktanya itu tadi, ketika pemilu berlangsung ya suara mereka sama dengan kita, hanya boleh 1 kali coblos kan gitu. Berarti kita agak terkecoh ya, karena memang kurang informasi Mas Fahmi. Kurang Ya kan? informasi dan ada mitos-mitos yang terpelihara. Betul, dan dikembangkan lagi. Yes. Ya, nah jadi begini Mas Fahmi, sebelum ada forum purnawirawan ini kan ada persatuan pensiunan atau purnawirawan ini dari Pepabri ya kan, PPAD, PPAL, PPAU kan begitu. Dan malah publik nggak tahu ada persatuan purnawirawan seperti itu ya kan. Artinya memang itu hanya sebatas wadah organisasi untuk kumpul-kumpul nih kita sesama purnawirawan kan begitu. Tetapi ketika forum purnawirawan TNI ini muncul dan mereka masuk ke wilayah politik ya kan, tapi kemudian ya dianggap ini aspirasi, padahal tujuan mereka kan politik kekuasaan. Nah, yang saya ingin luruskan sekarang, karena Mas Fahmi adalah pakar militer dan pertahanan, ternyata ini kayaknya ada semacam desain ya untuk meletakkan posisi purnawirawan yang tergabung dalam forum purnawirawan ini sebagai warga negara istimewa. Karena mereka sudah berjuang dan seterusnya. Itu kan karena peran yang dipilih sejak muda. Ya kan? Karena itu konsekuensi aja, bukan karena mereka istimewa. Misalnya saya waktu muda, Mas Fahmi waktu muda, setelah SMA masuk Akabri, saya memang sudah tekan kontrak untuk nyawa saya, pengabdian saya untuk negara, bahkan bertaruh nyawa. Jadi itu kan karena peran, ya kan? Bukan karena dia lebih hebat, kan begitu Mas Fahmi. Gimana Mas Fahmi bisa meluruskan ini kepada publik agar ya kita melihat peristiwa-peristiwa ini juga nggak seolah-olah wah kalau udah purnawirawan turun bakal begini, bakal begono gitu lah. Ya itu mitos, saya kira mitos yang dipelihara. Kita tuh memang ya karena banyak suku bangsa yang kebetulan juga diwarisi gitu ya, diwarisi cerita-cerita, kisah-kisah tentang bagaimana konsep yang namanya ksatria kan gitu. Nah, sehingga ketika itu
wujud diimplementasikan di zaman modern seperti sekarang ini kan ya itu militer kan begitu. Militer sehingga dalam anggapan banyak orang gitu ya, ini militer ini profil yang tinggi gitu ya, profil yang dianggap high gitu ya, high level, sehingga dia layak diperlakukan lebih dari Karena peran dia tadi itu ya kan, Ya. sehingga publik memberikan suatu tempat yang lebih khusus. Iya, padahal konsep pertahanan kita ini yang berdasarkan konstitusi, kemudian kemudian dirawat dan dikembangkan terus, itu kan sistem pertahanan semesta, sistem pertahanan rakyat semesta. Artinya nggak peduli kamu profesinya apa, nggak peduli kamu kerjanya apa, semua wajib ikut serta, berhak dan wajib untuk ikut serta dalam pertahanan, dalam bela negara. Artinya, artinya baik yang militer maupun yang sipil itu semua hak dan kewajibannya sama. Cuman bedanya yang militer ini bela negaranya, mempertahankan negaranya, punya skill, pakai skill dan senjata, ya kan, senjata sistem senjata untuk disiapkan untuk perang, ya. Sementara yang sipil itu bela negaranya dalam konteks profesinya masing-masing, kan gitu. Jadi ini kalau mau dilihat ya memang beda, tapi bukan berarti perbedaan ini kemudian mereka jadi tidak setara, tidak. Gitu. Jadi ini yang saya kira harus diluruskan. Bukan kita dikotomi antara sipil dan militer itu niscaya. Ya, niscaya. Ya, artinya kalau yang militer dianggap lebih kuat, lebih tangguh, ya wajar mereka latihan tiap hari, ya kan. Yang sipil dianggap mungkin lebih ngotak, lebih mengisi peran-peran yang lain, kira-kira begitu ya kan. Dianggap kalau peran yang pakai otak, yang adu akal, pinter-pinteran, itu mungkin sipil. Tapi ini kan karena ini niscaya, menurut saya ya seperti lagu yang pernah dinyanyikan di istana tuh, Ojo dibade-bade. Artinya ini dua komponen bangsa ini, sipil maupun militer, ini nggak perlu dibanding-bandingkan. Sehingga ketika mereka jadi purnawirawan, ya mereka sebenarnya sudah kembali ke ke habitat aslinya gitu ya, sebagai warga negara biasa. Jadi ketika mereka mengajukan anggaplah 8 butir nih Mas Fahmi, semacam aspirasi, ya tentu yang namanya aspirasi tentu kita respect ya kan, bahwa itu adalah ekspresi dari mereka peduli kepada negara, bangsa. Tapi ketika kemudian dianalisa bahwa ini tidak sekedar aspirasi, ini jelas-jelas politik kekuasaan, khususnya poin 6 dan poin 8, ya kan? Jelas ini seolah-olah ada desain ya yang untuk menempatkan kelompok ini, forum purnawirawan ini, ya kan, yang secara organisasi tidak ada kaitannya dengan organisasi resmi ya, purnawirawan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, artinya mereka secara pribadi-pribadi, ya kan gitu loh. Nah, tujuannya apa kira-kira Mas Fahmi, sehingga ada semacam desain komunikasi politik yang dibangun, mereka ini istimewa loh, mereka ini orang penting loh, ya kan? Kira-kira ini apa? Cara kita membacanya gimana Mas Fahmi? Iya itu gini, kita lihat dulu ya petisi itu yang 8 tuntutan itu. Sebenarnya saya paling tertarik itu tuntutan pertama ya. Kalau saya malah nggak mau bahas itu karena itu nggak laku isu itu. Makanya, jadi menurut saya kembali ke UUD 45 asli kan. Saya juga kebetulan agak concern ya pada kelompok ini dari dulu sebenarnya. Gitu. Dari dulu, karena ya beberapa nama purnawirawan ada di situ. Itu setahu saya sudah sejak, kalau nggak salah tahun 2003 ya, sudah bicara soal kembali ke UUD 45 asli. 45 yang asli. Keliling Indonesia bicara seperti itu. Ya.
tapi nggak laku. Nggak laku. Kenapa nggak laku? Ya ini kita nih sedang bergerak progresif, bergerak maju. Kok ini kita diajak ditarik mundur gitu loh. Kita bisa bersuara. Bahkan mereka, para purnawirawan ini bisa bersuara lantang, bisa bersuara berbeda. Ini kan produk dari Undang-Undang Dasar 45 yang di amandemen, iya kan? Kok malah minta kebijakan ada kebijakan regresif, minta kembali ke Undang-Undang Dasar yang asli, ini aneh. Nah, kalau demikian saya lihat tuntutan-tuntutan yang lain itu sebenarnya itu tumpangan saja. Ini semacam kayak demonstrasi, kalau nggak ada bakar ban, nggak ada dorong-dorongan, Nggak kami liput media gitu. liput media, gitu loh. Jadi ini kalau saya melihat, Jadi hanya sekedar mencari sensasi. iya tentu ada saya kira namanya Sensasi lewat jadi ada kepentingan politik, tetapi biar rame dibikin sensasi seolah-olah mereka ini hebat, mereka ini adalah hero lama yang turun gunung, karena hero lama itu ya kan pasukan Marvel nggak akan turun kalau nggak ada situasi yang genting, kan seolah-olah begitu nih terjadi sekarang, ya kan? Betul. Dibangun persepsi seperti itu. Iya, ini kan kita bisa berdebat. Ya, kegentingan seperti apa hari ini? Kan gitu. Kegentingannya ini seperti apa? Apakah kondisi hari ini sudah termasuk genting? Ayo kita masih bisa perdebatkan gitu kan. Kalau soal kegentingan. Tapi yang kita harus ingatkan juga ke mereka ini, kan mereka ini kan dianggap ini harus dimuliakan, harus dihormati gitu kan. Sehingga kita perlu ingatkan juga, jangan sering-sering ya memanfaatkan kemuliaan itu, memanfaatkan penghormatan ini. Kenapa? Kalau sering-sering juga jadi banal, jadi makin dangkal, dan orang lama-lama juga jadi malas ya kan? Malas, nggak appreciate. Iya. Gitu. Sehingga kalau menurut saya ya kita tangkap tuntutan-tuntutan itu, 8 tuntutan itu sebagai aspirasi. Okay. Tapi kalau diterus-teruskan ya, apalagi melalui saluran yang kurang tepat menurut saya. Bagi saya forum-forum semacam ini ya sama dengan kelompok-kelompok kepentingan yang lain lah. Dalam konteks politik mereka kelompok kepentingan. Ya, mereka memperjuangkan kepentingannya. Entah itu diklaim sebagai ini kepentingan besar, kepentingan bangsa dan negara, semua kelompok kepentingan bicara seperti itu. Iya. Sehingga ya kita juga harus memaknainya sebagai bagian dari kepentingan-kepentingan itu. Sayangnya juga satu hal yang saya juga prihatin ya. Nama besar yang digunakan untuk yang dimanfaatkan untuk mendorong kepentingan ini, ya kan? Ada nama Pak Tri, terus disebut-sebut diulang. Padahal Pak Tri sendiri nggak bersuara. Memang kebetulan ya ada tanda tangan beliau di situ, ya kan? Kita lihat ada tanda tangan beliau di situ. Tapi jadi kesannya ini jadi nama Pak Tri ini digunakan sebagai simbol moral untuk menaikkan tensi gitu loh, tensi isu. Sebenarnya kalau tentang kenapa Pak Tri tanda tangan itu, ya Mas Fahmi juga mungkin sama dan tahu lah, dan mungkin juga penonton Ruang Konsensus juga sama. Terlalu banyak cerita di belakang itu kan gitu loh, terlalu banyak cerita dan kebenaran pun kita nggak paham. Tapi kita menggunakan basis logika yang waras aja, Mas Fahmi. Nah, misalnya, wah pada saat penandatangan itu Pak Tri nggak tahu ada poin 8. Ada juga skenario seperti itu yang dia ngomong. Makanya ketika ditanyakan oleh ke Pak Tri dari pihak-pihak yang perlu mengkonfirmasi, saya nggak tahu kan gitu loh. Ada juga yang mengatakan bahwa itu dilipat, ya kan poin 8-nya. Jadi banyak cerita, ya kita nggak tahu kebenarannya. Makanya karena itu, ya kan, ketika kemudian ada, anggaplah itu ada relasi ya dengan mutasi Pangkogap 1 ya, putranya Pak Tri ya kan, Letjen Kunto, hanya selang 1 hari dilarat lagi ya kan. Nah ini kan kita nggak masuk di wilayah itu Mas Fahmi ya, karena terlalu banyak cerita juga, terlalu banyak spekulasi juga ya kan. Kita nggak mau menambah gosip. Gosip itu kan makin digosok makin sip. Ruang Konsensus bukan ruang untuk gosip. Nah saya melihat ya kan, Pak Tri betul kata Mas Fahmi, hanya seolah-olah sebagai
basis dan kekuatan moral mereka seolah-olah ini benar-benar demi kepentingan bangsa. Ya kan begitu. Betul. Jadi apalagi kalau kita lihat secara kronologis kan tuntutan itu kalau nggak salah diterbitkan Februari ya. Padahal ya Februari. dibikin Februari tapi keluarnya April. Bukan keluarnya April, tapi dibacakan oleh dirilisnya. dibacakan oleh dibaca ulang. Pak Rozi, Pak Farur ya kan? Pak Farur. Pak Farur Rozi, ada juga Pak Refli Harun kan membaca itu yang kemudian membuat itu media mulai tertarik. Iya. Bertahap. Tapi ini pun juga tidak langsung langsung booming, langsung viral begitu kan. Kalau kita lihat ada waktu yang cukup panjang sampai kemudian trending ini kan, isu ini. Sehingga tapi sebelum sebelum dibaca ulang oleh para beliau tadi, ini kan isunya nggak kedengeran, nggak laku gitu kan. Jadi ini juga sebenarnya menunjukkan bahwa nggak cukup suara mereka, nggak cukup signifikan lah suara mereka ini sebelum kemudian dibaca ulang, sebelum nama Pak Tri misalnya itu ditonjol-tonjolkan, ditekan terus diulang-ulang dan kemudian diwarnai juga ada yang katanya ada penghinaan beliau, terus kemudian ini akhirnya semakin ya pokoknya dikembang-kembangin lah dia kan. Nah, Mas Fahmi, oke, kita sudah menjelaskan kepada publik bahwa Purnawirawan Sambit As kan gitu ya, sama dengan kita. Mereka memang kalau kita lihat, kita harus respect lah ya kan. Satu, beliau adalah semuanya orang tua kita ya kan. Beliau juga sudah karena perannya ya kan sudah dalam basis, dalam komitmen membela negara dengan taruhan nyawa kan begitu. Itu kita respect. Tetapi ketika atas perannya itu, numpang karena perannya itu seolah-olah sekarang mau menggunakan aspirasinya untuk kepentingan politik praktis, tunggu dulu. Ya kan, itu kan nggak bisa juga dipungkiri dari poin 8 gitu loh. Ya kan, itu sangat politis. Dan tim perancang dari Forum Purnawirawan TNI ini menurut saya kurang smart ya, kurang cerdas. Ketika mereka melakukan manuver, harusnya orang-orang yang muncul di depan ya tidak langsung terlabel sebagai wah residu pilpres, udah ketahuan. Opposite dari yang sekarang membackup kan begitu seterusnya ya kan. Jadi terlalu mudah dibaca. Jadi makanya saya bilang tim perancang ya kan komunikasi publik dari forum ini kurang smart saya pikir ya kan. Sehingga akhirnya apa? Oh, ini adalah ada tujuan untuk mendowngrade Mas Wapres untuk kepentingan apa? 2029. Gimana menurut Pak Suami? Iya, kalau dikatakan tim yang merancang mendesain perumusan ini, rumusan tuntutan ini kemudian kurang smart ya. Pertanyaannya, mau siapa lagi? Orang itu juga ya. Iya, nggak ada mau siapa lagi. Yang ini aja awalnya itu nggak kedengaran, ya kan? Misalnya terus kemudian ditambah tanpa figur-figur purnawirawan yang populer sejak beberapa pemilu belakangan ini. Itu terus mau siapa lagi? Tambah ketenggelam isunya gitu loh. Jadi sama nggak didengar ya kan? Iya, sama nggak ada yang dengar, nggak ada yang baca. Refli Harun lagi, Pak Farur Rozi ya kan gitu. Jadi ini akhirnya bukan soal smart, ya memang adanya stoknya itu. Jadi karena stoknya cuma itu, akhirnya cepat terbaca. Dan itu juga akhirnya jadi nama Pak Tri, kehadiran nama Pak Tri di dalam tuntutan itu, draft tuntutan, naskah tuntutan itu ya, itu kemudian menjadi penting gitu loh bagi mereka. Kenapa? Karena yang paling lah jual gitu. Tapi kan ini menurut saya mereka ini menarik-narik negarawan kita yang paling senior untuk terlibat dalam
manuver politik gitu loh. Ini yang saya Walaupun kalau ada menurut saya pembelaan dari kubu mereka begini, Mas Fahmi, pembelanya adalah anggaplah Pak Tri katanya merasa, oh kan saya nggak tahu gitu. Lah kan habis itu kan bisa statement juga. Kenapa nggak ngomong? Artinya kalau nggak ngomong Pak Tri itu sadar dan tahu dan membaca poin 8. Itu pembelaannya. Tapi kita nggak masuk di wilayah itu, Iya, Mas Fahmi. iya. Nah, sekarang begini, Mas Fahmi. Kita bicara tentang spekulasi tentang skenario, ya, dari tujuan forum ini menekan presiden, kan kelihatan di situ menekan presiden untuk memberhentikan wapresnya, ya toh. Nah, seolah-olah mereka sedang memainkan politik belah bambu, Ya. politik adu domba, ya kan, memecah soliditas di kabinet merah putih, ya kan. Dimulai dari memecah kesulitan antara presiden dan wakil presiden, ya toh. Nah, dari sana kan kelihatan, oh ini memang ada nuansa yang sangat kental, ya. Petisi itu memang bertujuan politik. Sayangnya, kenapa nggak mereka salurkan ke partai politik? Ya itu. Kenapa dengan membentuk forum ini dan kemudian bersuara sehingga akhirnya menjadi pro kontra. Sekarang, Mas Fahmi, saya mau minta komentar. Koran katanya sekarang para purnawirawan ini pecah menjadi 3 faksi malah, bukan hanya 2 gitu loh. Gimana menurut Pak Soni? Ini kan mengganggu nggak sih, mengkhawatirkan nggak sih para mantan jenderal ini ternyata sudah berkubu nih. Ada yang ini kubu yang forum purnawirawan TNI, ini yang forum menentang, ini yang abstain kan gitu loh. Gimana? Mereka mau mengganggu pakai apa? Selama ini sikap politik ya sama lah dengan kita di partai-partai politik ini kan, ya ada berapa faksi malahan ya kan. Di satu partai aja bisa lebih dari 3 faksi mungkin yang saling bersaing, saling berebut kesempatan untuk bisa mengelola partai, mengelola arah gerakan partai ini. Nah ini kan sama sebenarnya di kelompok purnawirawan ini juga mau ada 3 faksi. Ini kan kalau kita khawatirkan kemudian ini menjadi gangguan bagi stabilitas nasional, misalnya keamanan dan stabilitas politik, ya. Saya kira kok itu terlalu berlebihan ya. Berlebihannya itu berlebihannya itu bukan kita melihat ininya ya mereka. Kalau mereka sih enggak, tapi yang mempersepsikan, yang menafsirkan bahwa ini akan menimbulkan gangguan guncangan yang luar biasa, itu yang berlebihan menurut saya. Jadi ya apa bedanya dengan misalnya ya ketika Golkar berebut posisi gerbong-gerbong di Golkar berebut posisi ketua umum misalnya di ya kan ada gejolak tapi dan bahkan mereka ini kan instrumen politik yang sah yang legitimate gitu ya. Ini aja ketika mereka ganti pemain gitu kan, gejolak secara nasional kan nggak ada, relatif landai kan. Apalagi ini yang sejatinya sudah nggak punya power gitu loh ya, nggak pegang senjata, nggak pegang bahwa mereka punya pengalaman, punya wisdom, punya kearifan, iya. Nah ini yang kita sebenarnya harapkan dari kelompok dari kalangan purnawirawan ini, karena mereka punya pengalaman yang luar biasa, karena mereka dengan usianya yang sudah bisa lebih dari matang ya. Mereka saya yakin juga punya kearifan yang luar biasa juga gitu ya. Sehingga bagi saya yang paling tepat posisi mereka adalah sebagai elder statesman. Ya kan? Negarawan senior. Penjaga moral bangsa. Itu. Jadi enggak terlibat dalam manuver-manuver politik, tapi ketika ada manuver politik yang mengancam keutuhan negara, mengancam kesatuan bangsa gitu ya. Nah, mereka turun gunung, mendamaikan, mengajak untuk bersatu. Kan itu yang seruan-seruan moral yang kita perlukan gitu kan. Ketika dalam situasi seperti ini kita misalnya kita ini sedang menghadapi tekanan dari
luar, ya. Tarik Trump misalnya, ya kan. Ini aja butuh kita untuk satu barisan sebenarnya, supaya kita bisa bisa menentukan arah mau melangkah kemana, ke kanan, ke kiri, atau jalan lurus, begitu. Nah ini kan harus satu barisan kita, jangan cerai-berai gitu kan. Nah ketika ini sedang dilakukan, terus kemudian ini nambah masalah itu dari dalam negeri. Kalau ini yang terjadi ya wajar saya kira ketika misalnya ada beberapa purnawirawan senior yang lain, terus kemudian presiden sendiri juga bilang, kalian mau ikut barisan yang mana? Tentukan dari sekarang. Gitu. Kalau nggak mau ikut barisan, ya sudah pilihannya duduk manis atau keluar lapangan, kan gitu. Itu yang mereka sampaikan, dan itu saya kira hal yang ya bisa dipahami ketika mereka kena menyampaikan pasal gregetan gitu kan. Dan bahkan sebelumnya di awal Pak Prabowo memerintah, ya kan, ada istilah bergabung bersama saya membangun negara bangsa, atau kalau nggak sependapat di luar saja tapi jangan mengganggu. Nah, begitu. Jelas lah Presiden Prabowo mengatakan seperti itu. Nah ini kan karena sama-sama berlatar belakang militer, Pak Prabowo melihatkan wisdomnya di sini, ya kan, bahwa Presiden bereaksi, kami memperhatikan, ya kan, mengkaji, ya kan, masukan-masukan ini. Udah sampai di situ cukup gitu loh. Nah saya melihat memang kemudian media, ya, yang juga punya kepentingan, ya, memframing ini seolah-olah, ya, Forum Purnawirawan TNI ini adalah katalisator, ya, untuk mengartikulasikan kepentingan orang-orang yang kalah pas pilpres. Ini jadi lucu jadinya Mas Fahmi. Iya. Entah itu memang desain sejak awal atau tidak, ya memang kemudian yang sibuk berkomentar, sibuk nimbrung dalam banyak forum, ya kan, dalam konteks isu ini, dan seolah-olah membela mereka yang bersuara berbeda ini, kan? Menyampaikan suara berbeda ini, ya memang dari kalangan yang yang kemarin ya gagal ke istana lah kan gitu. Jadi ya ini harus diakui gitu ya, bahwa ini memang bagian dari fragmentasi politik pasca pilpres, pasca pemilu. Ya. Dan saya lihat sebenarnya ini hal yang wajar kok. Di DPR aja kita bisa berantem, maksudnya berantem berantem dalam hal berkata gagasan lah ya. Gagasan, adu gagasan gitu kan. Itu boleh kok. Boleh. Iya kan? Tapi ya juga jangan ngotot, maksudnya jangan kemudian terus didramatisir, seolah-olah ini kemudian serem. Betul. Nah, gitu loh, ini serem. Ini enggak, ini sama. Toh apa bedanya ya? Ini kalau kita lihat purnawirawan yang bicara soal menuntut pemakzulan ini, ya, dengan warga sipil yang jauh-jauh hari sebelumnya sudah bicara juga soal pemakzulan ini. Iya. Kenapa ketika yang warga sipil ini yang bicara, yang warga sipil yang bukan purnawirawan ini bicara, nggak seheboh yang sekarang gitu. Soalnya ini kalau sudah ini yang bicara ini serem nih. Keadaan genting, ya kan? Keadaan genting. Padahal ya itu tadi, politiknya sama. Politiknya sama kok. Nah, Mas Fahmi, kalau kita anggap ini suatu manuver ya, yang mencoba untuk membangun simpati, dukungan dari publik, ya kan, ketika ini kita sandingkan, ya, kalau memang ini arahnya menuju 2029, kita kan paham dan sadar bahwa sistem pemilihan kita, baik pilkada atau pilpres, kan one man one vote, satu orang satu suara, dan pemilihan presiden langsung. Sudah terbukti para purnawirawan ini bukan vote getter, Pak Sony. Sudah dalam 4 kali pemilu presiden langsung, kehadiran mereka tidak akan memberikan semacam feedback yang sangat signifikan gitu loh. Buktinya apa? Mohon maaf, kita harus menoleh ke 2014, 2019. Pak Prabowo waktu itu berkompetisi dengan Pak Jokowi, militer lawan sipil. Siapa yang nggak tahu reputasi Pak Prabowo sebagai latar belakang militer? Seluruh jenderal ada di sana. Tapi kan tidak berarti kemudian publik kemudian terharu biru ke sana, kan begitu. Nah, kalau kemudian mereka mencoba membangun persepsi baru dengan menggunakan
kapal Forum Purnawirawan TNI, berarti memang mereka salah membaca sejarah menurut saya. Gimana menurut Mas Fahmi? Ya bukan, sebenarnya bukan ya, kalau saya sih bukan salah membaca sejarah ya, tapi mereka justru terlalu asik beromantisme Oh, hanya sekedar romantika masa lalu. dengan kapabilitas mereka di masa lalu kan begitu. Iya kan? Jadi ini semacam nostalgia aja. mereka tidak terbukti sebagai, mungkin belum ada bukti nyata bahwa mereka berhasil ya sebagai vote getter. Tapi ya memang semestinya mereka tidak digunakan untuk itu. Ya, tidak digunakan untuk mendulang sebanyak-banyaknya suara, tapi untuk menjadi bagian dari jejaring strategis saja. Ya artinya sebagai think tank, perumus agenda-agenda visi misi misalnya begitu kan. Kemudian mereka juga kita harus akui mereka juga masih punya misalnya kemampuan untuk bergerak taktis di lapangan, untuk kemudian melakukan upaya operasi-operasi penggalangan, propaganda misalnya. Itu hal-hal yang sebenarnya mereka bisa lakukan ya. Tapi kalau untuk kemudian dipastikan mereka sebagai vote getter berdasarkan kapasitas personalnya, figuritasnya gitu ya, sebagai dunia, saya kira kok nggak ada catatan bahwa kehadiran mereka signifikan. Ya. Jadi ini hanya simbol. Ini politik simbol, kehadiran mereka ya politik simbol. Gitu. Jadi nggak usah dikhawatirkan juga ya bahwa posisi mereka bukan sesuatu yang signifikan kalau konteksnya mereka sedang mencoba meraih simpati publik, ya kan? Berarti mereka salah alamat, salah konsep juga menurut saya, salah konsep dalam komunikasi politik. Nah, Mas Fahmi, kalau kita mencoba mempelajari argumen mereka, mereka kan sedang memanfaatkan pasal 8 konstitusi. Manakala presiden berhalangan tetap, entah mangkat atau sakit dan seterusnya, automatically wakil presiden menggantikan, ya kan? Itu yang mereka khawatirkan, Mas Fahmi. Seolah-olah kapasitas wapres kita yang sekarang itu, wah kiamat ini Indonesia dipimpin oleh anak yang masih tidak punya pengalaman, tidak punya kapasitas dan seterusnya. Apakah kondisi ini memang pantas mereka jadikan trigger sebagai argumen? Kok itu kesannya malah kayak cenayang ya, kan begitu ya. Kita yang sudah pasti bagi saya, kalau ini tuntutan ini artinya direspon hari ini, itu pasti gaduh pasti gaduh. Ya itu kan? baru terjadi instabilitas. Iya. Tapi kalau justru kalau tuntutan ini kita hanya berbasis kekhawatiran tadi, saya kira itu kekhawatiran yang belum bisa kita buktikan ya. Pertama, kita tidak sedang mendoakan presiden kita berhalangan tetap. Ya. Kita berharap, kita berdoa beliau dalam keadaan sehat sampai dengan selesai masa baktinya. Begitu. Ya, kita berharap betul gitu kan. Sehingga kalau kita kemudian harus mengantisipasi ini dengan kemudian kekhawatiran. Ini kan kekhawatiran yang nggak perlu gitu loh ya. Pertama kita belum menguji. Makanya Mas Fahmi menyebut ini cenayang. Iya, kita kalau ini mereka, ini nggak ada ya. Kita jangan lupa ya, para purnawira, para tentara, ya perwira tinggi, para jenderal ini terbiasa ya dengan mengkalkulasi segala hal, memitigasi segala hal itu, mulai dari opsi terbaik sampai opsi terburuk. Istilahnya plan A, plan B, plan C, contingency plan ya kan gitu. Jadi sekarang ini yang kira-kira yang mereka khawatirkan ini adalah opsi terburuknya kan gitu. Tapi ini dunia politik, bukan perang. Ranah strategi dan taktik militer yang kemudian kita bisa dengan mudah saja prepare semua hal ya, menyiapkan kondisi terburuk. Ini nggak bisa seperti itu ya. Ketika kita
terlalu dinamis ini juga berbahaya, akan ada turbulensi, akan ada kejutan-kejutan yang kemudian justru malah bisa berpotensi menjadi instabilitas. Sehingga ya menurut saya ini bukan hal yang perlu direspon saat ini gitu ya. Karena kalaupun toh resiko itu kemudian katakanlah berantab itu kemudian menjadi gitu ya. Ya mekanismenya sudah jelas. Ya wakil presiden akan naik. Nah, ketika wakil presiden naik, jika kemudian ini beliau dianggap tidak mampu atau dianggap gagal, dianggap ada hal-hal yang kemudian membuka peluang pemakzulan gitu. Ya silakan saja. Tapi itu kan nanti setelah dia melaksanakan tugasnya sebagai pengganti kan begitu. Ada prosesnya. Iya, ini aja belum tentu dia akan menjalankan tugas sebagai pengganti gitu loh. Kok kita sudah khawatir terlalu jauh gitu kekhawatiran kita. Seolah-olah kita mendoakan yang menjabat sekarang ini gitu. Segera memenuhi pasal 8 itu kan. Itu yang cenayang. Itu yang saya kira ini kekhawatiran yang tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Nah, kalau kita anggap kita sedikit berandai-andai ya, jika itu terjadi, ya kan, banyak yang meragukan Mas Fahmi, banyak yang meragukan. Karena apa? Ya khususnya yang meragukan itu adalah kubu kalah. Kubu 50 enggak, Mas Gibran masih mampu, kan begitu. Presiden itu kan banyak stafnya, ya kan, banyak ahlinya dan seterusnya kan gitu loh. Nah, baru kemudian ketika itu sebulan, 2 bulan ternyata memang ada hal-hal yang memang tidak pas, baru kemudian bisa dievaluasi oleh DPR khususnya ya kan, oleh DPR MPR. Itu baru prosedural kan gitu. Tapi dari sisi kapasitas, kemampuan dan seterusnya, saya yang jauh lebih tua dari Mas Gibran juga Mas Fahmi, terus terang sangat meragukan Mas Fahmi. Jika itu terjadi maksudnya gitu loh. Ya kalau saya sih ya positive thinking aja gitu ya. Positive thinking ya kita berikan kesempatan gitu. Toh kalaupun dinilai tidak mampu ya, masih ada instrumen mekanisme pemilu untuk mengoreksi, untuk mengevaluasi kan gitu. Ya 2029 jangan dipilih lagi kan gitu. Kalau misalnya ini ya ini ternyata menjadi pengganti gitu ya. Ya artinya 2029 jangan dipilih lagi. Itu aja. Kan sesederhana itu demokrasi kan. Dan mekanisme trias politika kita kan membuat presiden itu kan bisa berkoordinasi. Ya memang ada resiko. Kalau bagi kelompok ini ya, kelompok yang berbeda pandangan, ini ada resiko memang mereka bilang. Kalau misalnya menggantikan karena kewenangannya, karena hak-hak prerogatifnya, itu kan karena tanggung jawab, dia bisa melakukan banyak hal. Ya apa sih yang belajar dari apa yang terjadi di MK sebelumnya, misalnya begitu kan. Itu jadi presiden bagi mereka kan. Nah, sehingga mereka mengkhawatirkan dalam antar waktu itu, dalam masa antar waktu ini, kemudian akan terjadi banyak hal yang kemudian bisa merusak demokrasi kita. Itu pandangan mereka ya. Sehingga mereka merasa kita tetap layak khawatir gitu. Nah, tapi kan ya kita tentu juga sudah melihat bahwa demokrasi kita ini tidak sedang mati. Ya. Orde Baru yang 32 tahun berkuasa dan sangat kuat ya kan, karena ditopang oleh kekuatan bersenjata gitu kan. Itu aja bisa runtuh oleh kekuatan rakyat kan gitu. Saya kira kita juga tidak harus khawatir. Jika ternyata nanti ada penyimpangan yang dianggap luar biasa, ya ayo kita turun sama-sama. Kan kalau ada penyimpangan konstitusi, ada penyimpangan arah perjalanan negara kita, ya ayo kita turun sama-sama. Saya kira kita tidak harus, dan itu akan mudah menggerakkannya kalau memang penyimpangan itu tampak jelas di mata. Saya kira akan. Artinya kalau kita masuk dalam alam pikir mereka yang berpikiran negatif, dalam alam pikir orang yang berpikir bahwa ini pasti akan berantakan dan seterusnya,
kan ada mekanisme, Betul. kan gitu loh. Intinya adalah ketika itu terjadi, ini kita sedang berandai-andai loh, kita tidak sedang mendoakan ya, Iya. ya kan. Jika itu terjadi, ya kan, kasih kesempatan, itu yang penting sehingga mekanisme konstitusional kita berjalan gitu loh, tertib. Siapa tahu kenapa kita nggak mencoba berpikir positif, wah ternyata anak muda ini memang paten ternyata, misalnya ya kan gitu loh. Justru kan membuka mata, generasi di usianya Mas Gibran ini bahwa kita memang punya kesempatan, kita bisa. Sehingga semangat generasi muda, Gen Z ya Bang, ini menjadi semakin tinggi, nasionalismenya menjadi tinggi gitu loh. Kalau kemudian kita berpikir, kalau ternyata ini berantakan kan ada mekanisme, Iya. ada DPR, ya kan, dan seterusnya. Makanya saya kira, kekhawatiran-kekhawatiran itu bagi saya lebih pada, eee, opini politik ya. Opini politik yang ya digaungkan terus untuk, memang untuk, eee, meningkatkan pesimisme bahkan mungkin ya. Tapi kita jangan lupa, eee, di masa lalu ya kurang banyak apa orang, meragukan misalnya, kapasitas presiden kelima ya, Bu Mega ya. Kurang banyak apa, nyatanya Bu Mega bisa menyelesaikan masa jabatannya sampai selesai, sampai pemilu 2004. Ya walaupun akhirnya tidak terpilih lagi itu lain soal, tadi ya mekanisme evaluasi yang dilakukan oleh rakyat kan begitu. Tapi setidaknya dari beliau menggantikan Gus Dur, ya memang tidak smooth tadi penggantiannya, sampai di 2004 itu Dari banyak yang meragukan, mengkhawatirkan apa bisa dan seterusnya. termasuk ya, iya sama, termasuk keraguan soal kecakapan akademis ya kan, itu kan juga Rame waktu itu iya memang. rame, karena dianggap tidak sarjana kan begitu, tidak lulus kuliah segala macam. Tapi faktanya ya beliau bisa menyelesaikan masa jabatannya, dan kita lihat beliau cukup piawai, bahkan dalam mengelola partai kita lihat juga Luar biasa. Iya, kayaknya kan gitu. Jadi saya kira ini bukan sesuatu yang perlu kita khawatirkan berlebihan. Kita harus beri kesempatan, kita harus melihat. Dan di sisi lain karakter, orang Indonesia kan suka sedih ketika orang terzolimi kan begitu. Dan saya melihat, respon dari netizen khususnya, justru Mas Gibran ini semakin dibela gitu loh, semakin dibela justru ketika sebagian kecil orang ini men-downgrade, Mas Wapres kita ini ya kan, semakin besar kekuatan dari, mayoritas untuk melihatkan simpatinya, memberikan dukungan gitu loh. Iya. Artinya apa? Ini ada kesalahan strategi komunikasi politik yang mereka mainkan, nggak membaca secara detail gitu loh pernak-perniknya. Ya toh, ya mungkin ya kalau kita bicara eee, teori konspirasi misalnya ya bisa saja ini semacam I love the way you love me kan katanya gitu kan. Ini cara lain mencintai gitu loh. Seolah-olah benci tapi cinta. Bisa jadi juga begitu kan. Iya. Seolah-olah mengerdilkan ternyata membesarkan. Kan gitu. Dengan menjadikan ini perbincangan yang terus-menerus. Jangan lupa perbincangan tuh baik negatif maupun positif dia akan tetap akan akan naik kan begitu. Iya. Bahwa kemudian dari bagaimana mengelola dari negatif menjadi positif itu ada caranya juga kan gitu. Tapi setidaknya ini upaya untuk mempertahankan ambang batas tinggi dari perbincangan publik terhadap Mas Gibran, itu juga bisa kita maknai begitu kan. Iya. Jadi memang kalau kita, lihat lagi dari poin 1 dari petisi itu ya kan, seolah-olah udah jelas ini, artinya tidak ada kalau itu kembali ke UUD 45 asli, nggak ada pemilihan presiden langsung ya kan. Pasti itu ya kan. Kemudian MK nggak ada, Komisi Yudisial nggak ada, KPK nggak ada. KPU nggak ada. Artinya apa? Ya begitulah orang tua berpikir ya kan, terlalu bernostalgia dengan masa lalu.
Dan makanya sejak kalau Mas Fahmi tadi Dan mengatakan itu 2003 tidak semua purnawirawan, tidak Tidak semua orang semua. tua. kan Ya. kita bicara forum nih kan, Iya, forum ya kan. 2003 kan mereka sudah mulai memainkan isu ini, Iya. ya kan. Saya waktu itu Mas Fahmi sebagai sebuah cerita ya kan. Saya sebenarnya juga bagian dari orang-orang awal yang mempackaging konsep tentang kembali ke UUD 45 asli itu. Dan orang-orang teman lama saya ini yang ada wadah saya itu sampai sekarang masih on behalf dengan tim ini sampai sekarang. Beberapa orang teman saya. Saya kemudian keluar dari situ. Kenapa? Karena saya pikir ini udah gak laku bro, aku bilang. Iya. Ya kan, karena memang sudah nggak sesuai dengan konteks zamannya gitu. Jadi ini harus diubah, harus digeser. Alasannya sederhana, bahwa amandemen 1, 2, 3, 4 tidak tercatat dalam lembar negara. Saya pikir itu it doesn't make sense, saya bilang gitu. Nah, makanya ketika ini kemudian muncul lagi, pasti nggak laku. Makanya mereka kasih bom di poin 8. Sehingga ini menjadi heboh. Ya kan? Meminta presiden memberhentikan wakil presiden. Makanya kita melihat katanya mereka ini orang yang sudah mengerti masalah kebangsaan. Sudah lulus Lemhanas, sudah lulus sekolah komando. Mekanisme pemakzulan itu kan dalam amandemen kita kan sudah jelas, sangat rumit, sangat panjang, ada syarat-syaratnya. Tidak, dan itu bukan kewenangan presiden. Ini kan dengan poin 8 itu seolah-olah Wapres ini seperti bagaimana presiden melakukan reshuffle kabinet. Iya, Minta bisa diganti. kayak mutasi. Mutasi. Reshuffle menteri ya. Jadi logikanya kan begini, kalau kita bicara sambil makan siang, ya kan mereka tuh kan orang yang sudah paham konstitusi, kok seolah-olah wapres itu adalah selevel menteri bisa diganti anytime gitu. Makanya ini kan menjadi lucu akhirnya. Ya itu. Akhirnya apa Mas Fahmi? Menjadi olok-olok juga akhirnya. Gitu. Makanya artinya ini kan sesuatu yang memang harus dijernihkan. Publik itu harus diedukasi bahwa ini nggak sesederhana yang kelihatan, nggak so heboh yang kelihatan juga. Tidak sederhana tapi juga tidak heboh ya mestinya. Jadi kalau kita koreksi lagi gitu ya, ya mestinya forum ini nggak perlu ada gitu ya. Hentikan lah ya kalau. Iya, nggak perlu ada. Makanya saya tadi juga teringat ya dengan tadi kita bicara partai politik. Saya teringat sebenarnya bagi saya kenapa nggak bikin partai politik aja? Itu maksud Mas Fahmi kan? Kenapa sih para purnawirawan ini ya suka ya bicara politik itu. Mereka itu punya DNA politik. Harus diakui bahwa militer kita ini lahir dari kancah revolusi kemerdekaan. Sehingga tidak bisa dipungkiri mereka memang punya DNA politik. Ini berbeda dengan tentara profesional yang dibentuk sejak awal dari seleksi, enggak, mereka dari panggilan hati, ya, panggilan kesadaran untuk membela tanah airnya kan gitu. Sehingga DNA politiknya itu memang ada. Nah, itu juga terbawa ya ketika mereka pensiun pun mereka selalu terpanggil untuk bisa bersikap, ya kan. Nah, tapi sekarang ini kan ada cara yang lebih elegan gitu loh untuk wadah berekspresi, berekspresi secara politik ini kan ada, ya, melalui partai politik. Kenapa sih mereka nggak tertarik untuk bergabung ke partai politik, ikut berkontestasi di pemilu legislatif misalnya, ya, jadi anggota DPR kemudian bersuara tentang baik mendukung atau bersikap kritis terhadap pemerintah, bisa teriak sekencang-kencangnya. Artinya salurkanlah pada tempat yang formal gitu ya. Atau bikin partai politik. Nah, ya silakan aja, tapi sudah banyak contoh mereka bikin partai politik yang kemudian laku lah ya. Sehingga ya realistis ya bergabung dengan partai yang ada. Ini aja sudah banyak kok pilihannya kan gitu. Makanya saya respect sama para purnawirawan yang masih mau bergabung ke partai politik, ikut berkontestasi dan memanfaatkan instrumen yang sah ini untuk bicara, untuk mengkritisi, untuk memberi saran masukan pada pemerintah. Ini kan
Ini lebih elegan. Salah satunya kan Pak T. Basanuddin itu kita harus respect lah itu. Ada beberapa jenderal yang lain juga begitu. Masuk ke partai politik, tapi memang kemudian eksis di ya, parlemen kan gitu. Dan mereka bertarungnya serius. Kenapa? Makanya bisa menang. Dari pemilu ke pemilu kita lihat ada banyak jenderal juga yang purnawirawan jenderal yang ikut bertarung ya, dalam pemilu legislatif, tapi ternyata ya juga untuk bisa menang tuh nggak gampang. Untuk merebut perhatian dari pemilih ini nggak gampang ya. Dan ternyata mereka juga ya walaupun punya kepiawaian strategik tadi ya, tidak semua juga bisa lolos ke Senayan, makanya kan gitu, sehingga ya para purnawirawan yang ikut berperang di pemilu ini kita harus dan menang ini kita juga tetap harus respect. Dan mestinya kalaupun ada forum purnawirawan ini tidak berharap untuk ikut seperti mereka ya, mereka tetap berada di luar gitu ya, sampaikan melalui rekan-rekannya di Senayan ini kan bisa, nggak harus bersuara di luar panggung, bikin panggung sendiri kan gitu. Jadi ternyata orang tua kita ini rindu eksis di panggung juga ternyata ya kan. Nah ini kan panggungnya kan panggung kecil. Kalau memang mau rindu untuk ada di panggung lagi, apalagi panggung nasional, ya ikutin aja prosedur yang sudah disediakan oleh Undang-Undang Dasar kan gitu. Bergabung dengan partai politik atau mendirikan partai politik. Daripada bikin gaduh seperti ini ya kan. Yang harusnya mendapatkan apresiasi justru malah mendapatkan omongan-omongan yang semestinya nggak perlu kita dengar. Gitu loh Mas Fahmi. Terima kasih Mas Chairul Fahmi atas bincang-bincangnya, dan setidaknya publik menjadi paham sekarang bahwa antara orang tua kita yang tergabung dalam forum komunikasi TNI, forum purnawirawan TNI itu dengan kita sama, tak ada beda, dan ojo dibanding-banding ke. Iya, ya kita berharap mereka menjadi penjaga moral sebagai negarawan senior yang kita hormati dan kita banggakan ya. Gitu aja. Baik. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, memang sebaiknya orang tua kita yang tergabung dalam forum purnawirawan TNI itu ya salurkanlah aspirasinya. Kali ini kan yang disampaikan 8 butir itu kan aspirasi, ya kan. Daripada aspirasi dia menjadi liar, digoreng sana, digoreng sini, menjadi polemik yang tidak bagus ya bagi pendidikan politik kita. Sebaiknya ya para orang tua ini menyalurkan aspirasinya itu lewat partai politik. Bisa dengan beraudiensi kepada partai politik yang ada di Senayan, atau mereka membuat partai politik gitu loh. Banyak, setidaknya ada 2 contoh purnawirawan jenderal yang membuat partai politik berhasil. Seperti Pak SBY berhasil bikin partai politik dan punya kekuasaan di parlemen. Kemudian menjadi presiden malah. Begitu juga Pak Prabowo. Berlatar belakang militer, berbintang juga ya kan, berhasil bikin partai. Namun banyak juga purnawirawan bintang ini bikin partai politik yang gagal sama sekali. Nah itu kan pilihan dan strategi. Karena itu kita sudah sadar bahwa antara kita civil society dengan para purnawirawan ini nggak ada beda kelasnya, kita sama. Jadi kalau kita memberikan juga semacam apresiasi yang berlebihan, itu juga tidak tepat. Demikian diskusi kita. Kita berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.